Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas kewirausahaan Mubin. Nah, melanjutkan yang kemarin ya tentang HKI atau HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu HAKI, apa fungsi HAKI. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja ya jenis-jenis HAKI yang kita semua harus tahu. Yang pertama ada paten. Mungkin ini yang paling sering kita dengar dan paling banyak disalah kaprahkan ya. Karena paten adalah sebutan yang paling mudah diucapkan ketika membahas tentang HAKI. Nah, paten itu apa sih? Kalau kita tahu ada beberapa istilah, misalnya obat paten. Ada beberapa istilah dalam farmasi berkaitan dengan obat paten dan obat generik. Nah, sebetulnya hampir-hampir nyerempet juga sih, karena paten ini adalah satu hak yang diberikan untuk inventor atau penemu di bidang teknologi. Jadi emang range-nya sangat luas ya. Mungkin kalau kita di bidang farmasi bisa mengetahui bahwa contoh untuk hak paten ini adalah hak untuk obat tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu dengan formulasi yang khusus dimiliki oleh mereka. Maka ketika ada istilah obat paten itu adalah berarti obat tersebut dimiliki hak di dalam menciptakan, di dalam memproduksi secara massal yang diberikan secara khusus atau eksklusif. Contoh yang lain tentang hak paten misalnya tentang kalau misalnya nih ada Microsoft ya. Microsoft itu mereka memiliki satu teknologi tertentu di bidang screenshot misalnya, atau mungkin untuk melakukan aktivitas nge-slide untuk mematikan. Nah, itu termasuk pada teknologi yang mereka patenkan. Artinya merek lain tidak boleh menggunakan teknologi itu untuk memproduksi massal. Jadi yang boleh memproduksi dengan teknologi seperti itu hanya yang sudah mendaftarkan pertama kali untuk teknologi tersebut. Kemudian yang kedua adalah hak merek. Apa sih hak merek itu? Hak merek ini yang biasa terjadi di sekeliling kita, yang bisa kita jumpai, misalnya terkait dengan logo atau gambar, kemudian nama merek, kemudian kata atau mungkin tagline, kemudian huruf yang identik dengan merek tersebut, kemudian angka yang identik dengan merek tersebut, kemudian warna dominan pada merek tersebut, dan juga kombinasi beberapa hal tersebut. Misalnya kalau misalnya kita lihat yang mungkin pernah Bubin bahas di kelas juga nih tentang merek Wardah. Nah, Wardah itu kan merek identiknya adalah biru. Maka ada istilah biru Wardah. Tulisan Wardah, kemudian Wardah Beauty itu sudah mereka daftarkan untuk hak merek mereka. Termasuk juga warna dominan yang identik dengan merek tersebut itu juga mereka daftarkan sebagai hak merek. Kemudian yang ketiga adalah hak cipta. Contoh paling sederhana untuk hak cipta adalah misalkan lagu yang diciptakan ya. Kalau kemarin sempat Bubin singgung masalah dulu loh pernah ada Inul Vista yang berkonflik dengan beberapa musisi yang merasa bahwa mereka tidak dihargai karena ketika lagunya dinyanyikan di Inul Vista mereka tidak mendapatkan royalti. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang hubungannya sudah harmonis. Kemudian berikutnya adalah hak terkait dengan desain industri. Apa sih ini? Jadi kalau desain industri ini lebih pada bentuk, kemudian konfigurasi, kemudian komposisi garis dan juga warna. Misalnya kalau merek yang paling mudah Apple kali ya, yang semua orang tahu. Apple dengan ikonnya berupa apel kroa, nah itu merupakan milik Apple. Mereka mendaftarkannya dengan embel-embel desain industri. Artinya kalau misalnya ada produk lain dengan desain atau logo tertentu yang merupakan ikon mereka, itu tidak boleh. Kemudian apalagi selain Apple, HP ya, tulisan HP pada laptop itu mereka sudah mendaftarkannya sebagai desain industri.
Artinya semua produk mereka itu mereka berikan label atau logo seperti itu dan merek yang lain tidak boleh. Itu desain industri. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau ini lebih ke hal-hal yang berbau elektronik kali ya. Jadi kalau dari contohnya kita bisa mencontohkan mainboard. Jadi ada beberapa rangkaian elektronika yang mereka akan daftarkan sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, kalau ini anak-anak teknik wajib tahu. Kemudian yang berikutnya adalah indikasi geografis. Hak berikutnya adalah indikasi geografis. Contohnya kalau di Jogja itu ada beberapa batik yang sudah didaftarkan sebagai indikasi geografis. Kemudian ada tapis Lampung kalau di Lampung, kemudian ada batik Lawean yang motif-motif tertentu mereka daftarkan sebagai produk yang sudah didaftarkan secara indikasi geografis. Kemudian yang lainnya adalah rahasia dagang nih. Jadi banyak sekali usaha kuliner atau mungkin usaha yang lain, kalau contohnya yang paling mudah adalah industri kuliner ya, memiliki resep rahasia, memiliki bumbu-bumbu racik yang mereka sendiri merasa bahwa itu adalah sangat berharga. Mereka merasa bahwa ini adalah rahasia sukses mereka sehingga orang lain nggak boleh memakai resep ini. Nah, ini namanya rahasia dagang. Terkait dengan apa saja? Metode produksinya, metode pengolahannya, metode penjualannya. Contohnya mungkin kalau kita lihat ayam KFC itu ya, KFC itu mereka kan memiliki 11 bumbu rahasia. Nah, ini mereka mendaftarkannya sebagai rahasia dagang. Kemudian yang terakhir adalah hak pada varietas tanaman, perlindungan pada varietas tanaman. Kalau mungkin kalian pernah lihat nih, ada persilangan antara misalnya durian dengan buah semangka, lah nanti jadi varietas baru. Itu nanti wajib didaftarkan karena sebagai bentuk apresiasi kepada orang yang sudah menemukan atau melakukan uji coba, melakukan riset pada persilangan tersebut sehingga menimbulkan varietas baru yang sangat berguna untuk teknologi kedepannya. Oke, itu tadi beberapa terkait dengan haki. Barangkali nanti kita akan memperdalamnya di pertemuan atau sesi selanjutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.